sekitar 22,8 juta orang di Indonesia itu penyandang disabilitas. Teman-teman disabilitas itu hidup di bawah garis kemiskinan, ya kan? Tapi kenapa teman-teman disabilitas ini, khususnya yang sudah berkeluarga dan memiliki anak untuk disekolahkan, memiliki anak balita yang harus dibesarkan, itu tidak tersentuh program kesejahteraan sosial, khususnya program keluarga harapan atau PKH, yang teman-teman disabilitas secara umum itu dianggap lebih mampu dari beberapa keluarga sebagai penerima manfaat program PKH saat ini, gitu kan. Halo sahabat zona dimanapun berada, semoga kabar baik selalu menyertai kita semua ya. Dalam kesempatan video kali ini saya ingin bercerita gitu ya, atau ingin bicaralah katakanlah seperti itu, tentang obrolan atau diskusi saya bersama beberapa teman-teman tunanetra senior yang ada di Gemiling, Bandar Lampung, dimana tepatnya beberapa malam yang lalu gitu ya sekitar mungkin selepas Isya gitu kan, tanpa suatu rencana kami berkumpul di tempat ini gitu ya, di rumah salah satu teman disabilitas tunanetra gitu. Dimana dalam perkumpulan itu atau dalam obrolan itu pada awalnya ya biasalah, namanya orang kumpul gitu ya, orang gak ada gawe gitu kan, ngobrol ngalor ngidul gitu kan, ngobrol sana sini nggak jelas gitu kan, bercanda tentang masa-masa di asrama dulu, terus kemudian bicara soal mayoritas pekerjaan teman-teman disabilitas tunanetra gitu kan, sampai pada akhirnya menjelang tengah malam, yang tadinya kami hanya bercanda aja gitu ya, ngobrol ngalor ngidul tanpa ada isinya gitu ya. Nah, mulai obrolan kami mulai sedikit berisi, katakanlah seperti itu. Dimana kami mulai ngebahas tentang peran organisasi disabilitas sebagai wadah aspirasi masyarakat penyandang disabilitas, bagaimana kinerjanya gitu kan. Terus kemudian ngobrolin tentang keadaan pendidikan bagi penyandang disabilitas, terus kemudian kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa topik obrolan itu, satu hal yang menarik yang ingin saya ceritakan pada kesempatan ini adalah tentang banyaknya teman-teman penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas sensorik netra ya, karena yang saya ketahui tentang itu, dan menurut beberapa teman-teman itu juga terjadi banyak ke teman-teman disabilitas lainnya gitu ya, dimana banyak teman-teman disabilitas yang notabene sesuai data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014, di mana dalam data tersebut disebutkan bahwasannya 12,15% orang dengan usia 15 tahun ke atas di Indonesia itu adalah penyandang disabilitas. Banyak sekali gitu kan. Mungkin ketika awal dulu saya mengalami eksiden yang menyebabkan saya menjadi disabilitas sensorik netra, tahu itu mungkin nggak akan nggak akan lama menjalani masa depresi gitu kan, karena ternyata banyak gitu loh, sekitar 22,8 juta orang di Indonesia itu penyandang disabilitas, dan mayoritasnya hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya, seperti yang kami obrolkan di malam itu gitu kan,
Tapi anehnya, meskipun teman-teman disabilitas ini hidup di bawah garis kemiskinan, itu banyak yang tidak tersentuh program kesejahteraan sosial dari pemerintah. Khususnya yaitu program Keluarga Harapan. Ini menjadi sebuah tanda tanya besar gitu kan. Apakah mungkin selama ini para penerima manfaat program Keluarga Harapan itu, keluarga-keluarga tersebut kehidupannya jauh lebih miskin, jauh lebih susah dari teman-teman penyandang disabilitas, khususnya disabilitas sensorik netra. Karena hanya sedikit sekali gitu ya, orang-orang teman-teman disabilitas, khususnya tunanetra yang saya jumpai itu yang mendapatkan program Keluarga Harapan gitu kan. Padahal seperti mana manusia pada umumnya, seperti mana masyarakat pada umumnya, teman-teman penyandang disabilitas yang berkeluarga itu sangat membutuhkan program tersebut gitu kan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun penyandang disabilitas, tapi sama kayak masyarakat pada umumnya gitu kan. Mereka punya keluarga, punya anak untuk disekolahkan gitu kan. Sebagai makhluk hidup gitu kan, butuh apa ya? Butuh makan lah katakanlah seperti itu untuk bertahan hidup gitu kan. Nah, sedangkan untuk saat ini ya kan, kesempatan kerja untuk teman-teman disabilitas itu sempit sekali, susah sekali gitu kan. Ada banyak faktor lah mengenai hal tersebut. Tapi mengapa gitu kan? Keadaan teman-teman disabilitas yang sudah sebegitunya gitu kan, tapi bisa lolos atau tidak tersentuh program kesejahteraan sosial itu sendiri gitu kan. Akhirnya apa ya, sebagai orang biasa gitu yang nggak tahu apa-apa, saya mencoba mencari tahu gitu kan, apa saja sih syaratnya untuk mendapatkan apa program PKH tersebut. Nah, dari situ saya menemukan bahwasannya yang pertama harus warga negara Indonesia. Nah, dari situ harusnya clear kan, mayoritas penyandang disabilitas yang ada di Indonesia, khususnya yang saya jumpai gitu kan, itu lahir dan besar di Indonesia. Otomatis dari situ clear, satu syarat atau satu kriteria sudah terpenuhi. Yang kedua, memiliki kartu tanda penduduk. Nah, mayoritas teman-teman disabilitas yang sudah berkeluarga, khususnya teman-teman tunanetra yang saya jumpai, itu memiliki kartu tanda penduduk. Kriteria kedua, clear. Ya. Kemudian, diantaranya syarat berikutnya adalah tercatat sebagai keluarga miskin atau rentan miskin. Nah, bicara soal ini seperti yang disampaikan tadi gitu ya kan, 22,8 juta orang penyandang disabilitas yang ada di Indonesia, mayoritasnya adalah orang miskin atau orang yang hidup di bawah garis kemiskinan gitu kan. Tapi kenapa ternyata masih aja teman-teman nggak tersentuh program PKH itu sendiri gitu kan. Akhirnya ya muncul pertanyaan yang simpang siur ya. Apakah benar teman-teman disabilitas sensorik netra gitu kan secara khusus, dan teman-teman disabilitas secara umum itu dianggap lebih mampu dari beberapa keluarga sebagai penerima manfaat program PKH saat ini gitu kan. Dan kemungkinan sih enggak gitu kan. Karena satu, dari peluang kerja lebih besar mereka gitu kan. Dan kemudian kalau misalnya, mohon maaf gitu ya, kalau misalnya dicari tahu keadaan kehidupan rumah, keluarga gitu ya, itu masih banyak kok masyarakat umum yang kehidupannya jauh lebih baik dari teman-teman disabilitas itu mendapatkan atau terdaftar sebagai penerima manfaat program PKH gitu kan.
Tapi kembali lagi gitu kan, kenapa teman-teman disabilitas itu sedikit sekali yang tersentuh program tersebut gitu kan. Kemudian saya coba mencari tahu gitu kan, apalagi sih selain uh, warga negara Indonesia memiliki kepada penduduk, kemudian hidup di bawah garis kemiskinan gitu kan. Syarat selanjutnya adalah, atau kriteria selanjutnya, yaitu terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial itu kan. Nah, harusnya ketika teman-teman apa ya, membuat kartu tanda penduduk gitu kan, yang mungkin teman-teman disabilitas ini memang sudah disabilitas dari lahir gitu, sehingga ketika mendaftarkan kartu uh, tanda penduduk, harusnya di situ diketahui bahwasannya apakah dia berasal dari keluarga mampu atau tidak mampu gitu kan. Terus kemudian setiap beberapa waktu atau beberapa tahun sekali itu kan dilakukan sensus penduduk gitu kan. Masa iya sih dari hal-hal tersebut nggak terdata teman-teman disabilitas ini dalam data terpadu kesejahteraan sosial? Bahkan tidak sedikit teman-teman disabilitas yang mencoba berupaya lebih gitu ya, dengan mempadankan data kependudukannya ke data terpadu kesejahteraan sosial gitu kan, sampai ngurus ke RT RW, kelurahan gitu kan. Tapi pada kenyataannya atas hal tersebut yang sudah dilakukan masih juga belum membuahkan hasil gitu kan. Masih banyak teman-teman penyandang disabilitas yang dijawab, ya tunggu aja Bu, nanti kalau, atau Pak misalnya datanya clear, terus kemudian ada apa ya, cair, katakanlah seperti itu istilah yang kita pahami gitu ya, program PKH itu cair, akan diberi informasinya tuh. Tapi pada kenyataannya enggak gitu loh kan. Padahal itu tadi, teman-teman tunanetra, teman-teman penyandang disabilitas yang berkeluarga dan khususnya hidup di bawah garis kemiskinan itu juga punya anak loh ya, punya anak yang harus disekolahkan, punya anak balita yang harus dibesarkan gitu. Nah seharusnya program PKH itu sangat membantu untuk teman-teman disabilitas yang memang merupakan kaum rentan di tengah-tengah lingkungan masyarakat itu kan. Kaum marginal lah, katakanlah seperti itu. Harusnya itu lebih diutamakan gitu kan. Sampai pada akhirnya setelah ngobrol panjang lebar dengan teman-teman tunanetra senior tadi itu ya, ya kami hanya bisa menghela napas panjang gitu kan, dan sambil tertawa gitu kan. Ya mungkin itu menjadi doa bagi teman-teman penyandang disabilitas yang sudah berkeluarga dan memiliki anak untuk disekolahkan, yang mana itu membutuhkan biaya gitu kan. Padahal ya teman-teman disabilitas khususnya sensorik netra itu profesinya juga mayoritas hanya sebagai praktisi atau terapis massage, shiatsu, dan berbagai teknik terapi lainnya gitu kan. Yang mana untuk saat ini peminatnya bisa dibilang sangat kurang gitu kan. Di lain memang sudah banyak kompetitor yang mana mereka adalah masyarakat non disabilitas gitu kan, dengan tempat yang lebih mewah gitu kan, lebih berkelas, sehingga itu mungkin menjadi daya tarik tersendiri gitu kan. Sehingga teman-teman disabilitas khususnya sensorik netra yang memang tempat praktiknya itu terkesan sederhana, sehingga tidak menjadi daya tarik tersendiri itu kan. Tapi kenapa pada kenyataannya
teman-teman disabilitas yang notabene hidup di bawah garis kemiskinan justru tidak tersentuh program-program kesejahteraan dari pemerintah gitu kan. Dan sebenarnya masih banyak lagi hal yang kami bicarakan dari mulai layak untuk diperdalam gitu kan. Nah, cuman karena dalam kesempatan ini saya hanya sendiri gitu ya, sehingga akan kurang menarik untuk menguraikannya gitu dari berbagai hal yang menarik yang menjadi topik obrolan kami ketika itu. Yang jelas, inti daripada video ini adalah mayoritas teman-teman disabilitas itu hidup di bawah garis kemiskinan. Ya kan? Tapi kenapa teman-teman disabilitas ini, khususnya yang sudah berkeluarga dan memiliki anak untuk disekolahkan, memiliki anak balita yang harus dibesarkan, itu tidak tersentuh program kesejahteraan sosial, khususnya program Keluarga Harapan atau PKH.